Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kali ini saya ingin merosting tulisannya Dek Hanif Farhan. Saya dapat ini dari WhatsApp beliau. Tapi kok berani di publik? Enggak takut pelanggaran hukum Maesa? Enggak, karena walaupun dari chat, tapi informasi ini sudah beliau publik di tab komunitas di YouTube. Tulisannya seperti ini nih ya, di atas. Karena kemarin waktu saya live bersama Kiai Haddar Assegaf dan Kiai Wafi, saya tidak tahu kalau beliau posisinya di mana. Akhirnya saya hubungi, ketika saya live saya menghubungi beliau. Lalu ternyata beliau katanya belum siap. Jadi kata-kata beliau boten siap itu kan terekam, terpublik ya. Kemudian dia memberikan klarifikasi lah bahwa tidak siap itu karena posisinya di acara kematian lah. Loh, kalaupun beliau sedang berada di rumah, di kamar, dia ngomong gak siap, itu hak beliau. Makanya kita hormati kan ya Dek Hanif Farhan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah serius ya. Tapi kan persoalannya Anda harus mempertahankan eksistensi Anda sebagai orang, sebagai YouTuber yang selalu merosting tulisannya Kiai. Anda harus menjaga viewer tersebut. Nanti kita bedah. Yang ingin saya tanggapi yang pertama kali dari tulisannya Dek Hanif Farhan ini adalah statement tidak kepentingan. Kita analisa dulu ya. Kita analisa dulu. Tidak kepentingan. Kepentingan itu apa dan muncul karena di dalam pikirannya apa. Jangan-jangan kata-kata tidak berkepentingan itu dia berpikir sebagai YouTuber. Karena kalau konteksnya pribadi, saya sendiri Dek Hanif Farhan harus buang-buang kota buat live berjam-jam. Kalau maksudnya kepentingan pribadi, kita ngomong ke saya dulu nih dan ke semua yang hadir di situ. Nggak ada kepentingan pribadi karena tiap pribadi tidak diuntungkan. Tapi kalau maksudnya kepentingan itu adalah melawan pembodohan publik, saya kira kepentingan kita punya kepentingan yang sama. Kalau maksudnya itu ya, melawan dan membedah kebohongan publik. Maka akhirnya saya berpikir kata-kata tidak berkepentingan itu, saya menganalisanya ini muncul sebagai otak YouTuber. Kenapa demikian? Karena semua tahu deh Hanif Farhan ini seorang YouTuber baru yang selalu merosting tulisannya Kiai Maduddin, yang seolah-olah mendukung atas tulisannya Kiai Mad. Maaf, bukan seolah-olah, memang kenyataannya demikian, mendukung tulisannya Kiai Mad, sehingga pendukung Kiai Mad menjadi viewer Dek Hanif Farhan. Maka kalau dalam konteks ajakan ngobrol santai, Dek Hanif Farhan mengeluarkan kata-kata tidak berkepentingan, jelas tepat kata-kata itu. Justru kepentingan Dek Hanif Farhan untuk tidak ikut ngobrol. Karena kalau ikut ngobrol, sampai keceplosan yang merugikan Kiai Mad, pendukung Kiai Mad akan kabur. Dan itu merugikan Dek Hanif Farhan. Bukankah 3 juta per bulan dari YouTube? Kebayang kalau penontonnya lari. Kalau saya nggak pernah nyampe 3 juta itu Dek Hanif Farhan. Untuk beli kuota aja nggak cukup. Nanti saya lihatin ya dashboard saya sebagai bukti. Jadi balik lagi Dek Hanif Farhan, kalau kepentingannya pribadi, nggak ada, Maesa nggak ada. Justru kerugian, Maesa keluar duit banyak. Masalah gaduh nasab ini keluar duit banyak. Bukan dapat duit banyak. Jadi posisi kita jelas berbeda itu. Makanya kemarin waktu Antum ngajarin saya membangun channel, membangun narasi, bagaimana menyampaikan bahasa dengan intonasi yang lemah lembut agar dapat viewer. Itu karena Anda mengucapkan itu sebagai YouTuber gitu, yang berpikir bagaimana membangun channel menarik viewer. Saya tidak. Saya tidak begitu. Karena sesopan apapun posisi saya yang memberantas haluisme, tetap dimusuhin orang. Karena sudah menjadi kultur dan budaya masyarakat kita. Maka dalam konteks sebagai YouTuber, saya serang sana serang sini, bukan dalam konteks merasa paling benar. Karena memang faktanya begitu. Kita ini bukan orang bergolong-golong gitu, bukan orang fanatik kelompok. Maka ketika ada Habib Bahar keceplosan, kita hantam. Ada oknum Habib lain yang keceplosan, kita hantam kontennya. Maka semua kubu memusuhi saya. Tapi urusan nasab Bang Alawi ya, posisi saya tadi membela Pak Alawi. Tapi tetap saya tidak dapat dukungan dari Muhyiddin Habaib. Kenapa? Karena saya banyak melukai hati mereka. Loh, itu terserah mereka.
Nah, artinya saya tidak pernah berpikir bagaimana mempertahankan viewer. Kalau ngebela Bang Alawi ya udah. Misalnya viewer ini harus kita jaga. Enggak sedikit pun terlintas, enggak. Saya keluar duit banyak deh Hanif Farhan. Kalau cerita Anda kan 3 juta per bulan. Enggak dapat duit saya. Buat beli kota dari kantong sendiri dah. Apalagi kalau meluncur. Kemarin ke Jawa Timur. Dikira cukup 10 juta deh Hanif Farhan. Jadi kalau tulisan itu hanya sebatas tab komunitas, tidak sampai dikirimkan ke saya, artinya sebagai curhat, sebagai santri ke santri, ini jujur menggelikan, ya Hanifah. Serius. Tadinya saya tak mau menanggapi ya, sampean ngajarin saya jadi YouTuber itu. Tadinya nggak saya tanggapi karena ini nampaknya harus saya tanggapi nih. Jadi maka saya katakan buat Dek Hanif Farhan, kepentingan Anda itu menjaga viewer. Jadi ketika Anda ngomong tidak berkepentingan, ya itu kepentingan Anda tidak hadir. Oh cuma ngajak ngobrol kok. Tapi Anda menghindari itu. Mungkin konsep Anda Darul Mafasid Muqaddam ala Jalbil Masoleh kan. Mafasid artinya untuk Anda sebagai seorang YouTuber kan ya Dek Farhan ya. Sekarang saya sejak tulisan Anda ini di-up di publik, saya sekarang sudah mulai berencana. Saya akan incar Anda lagi ngopi di mana, nanti saya live di tempat publik. Dan itu tidak melanggar hukum. Biar publik ngelihat deh Hanif Farhan kalau sampai lari aja kayak saya live di tempat publik, di tempat umum. Biar publiknya tahu. Oh ternyata Hanif Farhan ini sok jago mantek doang. Muqaddimahnya aja pakai mantek ya, pakai sulam. Ya tapi publik sebenarnya kalau pendukung habaib nggak heran kalau Dek Hanif Farhan ini bersikap kayak pengecut, itu nggak heran. Lah mau idolanya aja Kiai Imad jadi pengecut sekarang. Sudah jadi pengecut. Sebenarnya kita ya sebagai orang Banten jujur agak menyayangkan gitu ya. Ilmunya Kiai Imad itu ilmunya orang Banten alim. Tapi sifatnya pengecut gitu. Ya wajar kalau didukung orang-orang pengecut. Orang pengecut didukung orang pengecut, pembual didukung pembual, koruptor didukung koruptor, ya itu sudah jadi rumus alam semesta ya. Koruptor didukung koruptor, pembual didukung pembual, pembohong didukung pembohong, pengecut didukung pengecut, pembuat gaduh didukung pembuat gaduh. Tanyakan dalam diri Anda deh Hanif, ada nggak Anda yang mendominan dalam diri Anda adalah mempertahankan viewer? Karena kalau ketika Anda berpikir demikian, jangankan sampai tertanam di diri. Kalau terlintas saja, saya harus mempertahankan. Maka kualitas kesantrian Anda menurut saya sangat. Ya kenapa nggak jadi dukun ustadz sekalian yang duitnya lebih besar? Gitu loh deh Hanif Farhan. Heran saya sama sekarang ini ya, Kiai Imad ilmunya tinggi tapi sifatnya pengecut, sama kayak Dek Hanif Farhan.